Selamat sore, selamat bertemu kembali untuk kita mempelajari firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang ke-13, akhir daripada tahun 2022 ini. Kita bersyukur kita boleh mempelajari pelajaran yang ke-13 yang berjudul Proses Penghakiman. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih dan syukur Tuhan, Tuhan masih menyertai kami pada saat ini, sehingga kami masih punya satu kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Dan pada saat ini kami akan mempelajari firman-Mu yang berjudul Proses Penghakiman. Tuhan terima kasih. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, menyertai kami agar kami boleh menyampaikan pelajaran ini dan kami boleh mengerti sehingga kami boleh merasakan satu sukacita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mengampuni semua dosa kesalahan kami, semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pekan ini kita akan mempertimbangkan proses penghakiman pada akhir zaman. Ada 3 fase penghakiman, yaitu 1. Penghakiman pra-advent, 2. Penghakiman milenium, dan yang ketiga penghakiman eksekutif. Penghakiman terakhir, pertama penghakiman dari orang-orang kudus dari Yang Maha Tinggi, dan kedua penghakiman dari umat yang benar. Tidak ada ketetapan yang sewenang-wenang. Pada akhirnya penghakiman bukanlah saatnya Tuhan untuk menerima atau menolak, tetapi saat Tuhan menyelesaikan pilihan kita. Apakah kita menolak menerimanya atau pilihan yang diwujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Penghakiman pra-advent, yaitu berdasarkan kehidupan kita di dalam dunia ini yang bersedia saat ini sebelum kedatangan yang kedua kali. Penghakiman 1000 tahun. Penghakiman setelah kebangkitan yang pertama, umat-umat Tuhan yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan orang-orang benar, akan memerintah dan menghakimi orang-orang jahat bersama dengan Tuhan untuk membuktikan karakter Tuhan dari tuduhan iblis dan membuktikan kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Poin yang lain, penghakiman eksekutif, yaitu penghakiman eksekutif adalah intervensi hukum terakhir yang tidak dapat dirubah dari Allah dalam sejarah manusia. Ada beberapa hukuman atau penghakiman pada sejarah manusia, yaitu pengusiran Adam dari Eden, pemusnahan Sodom dan Gomora, kematian Ananias dan Safira, kematian anak sulung di Mesir. Tetapi akan ada penghakiman eksekutif bagi orang-orang jahat pada akhir sejarah manusia, yaitu memusnahkan kejahatan dari dunia ini. Kematian yang kedua, setelah pemerintahan 1000 tahun, ada kebangkitan orang-orang jahat, tetapi bukan untuk mendapatkan kehidupan kekal, melainkan kematian kekal atau kematian yang kedua, yang bertentangan dengan doktrin bahwa jiwa akan hidup kekal. Puji Tuhan, Tuhan akan memberikan sebagai hakim yang adil di mana memberikan kehidupan kekal kepada orang yang benar dan kebinasaan kekal kepada orang-orang jahat. Pada akhirnya, iblis dan para pengikutnya akan dimusnahkan dari kehidupan di bumi yang baru nanti. Inilah beberapa hal yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu dan sekarang kita masuk dalam pendalaman. Pada hari penghukuman terakhir kelak, setiap jiwa yang hilang akan seperti sifat penolakannya akan kebenaran.
Salib akan dihadapkan dan arti yang sesungguhnya akan dimaklumi oleh setiap pikiran yang telah dibutakan oleh pelanggaran. Di hadapan penglihatan akan Golgota dengan korbannya yang penuh rahasia itu, orang berdosa akan berdiri dengan terkutuk. Setiap kebohongan akan disapu bersih. Kemurtatan manusia akan tampak dalam keadaannya yang keji. Manusia akan melihat apa yang telah menjadi pilihan mereka. Tiap pertanyaan tentang kebenaran dan kesalahan dapat dalam pertikaian yang sudah sejak lama berlangsung itu akan jelaslah kelak. Dalam pengadilan semesta alam kelak, Allah bersih dari kesalahan atas adanya atau lanjutan kejahatan. Akan ditunjukkan kelak bahwa segala titah ilahi bukanlah alat-alat yang menimbulkan dosa. Tidak ada cacat dalam pemerintahan Allah. Tiada sebab untuk pendurhakaan. Manakala segala isi hati kelak dinyatakan, baik yang setiawan maupun pemberontak akan bersatu mengatakan bahwa adil dan benarlah segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Satu pelajaran firman Tuhan yang sangat patut kita renungkan, karena kita akan menghadapi penghakiman Allah yang sangat adil, yang pada akhirnya orang benar akan diselamatkan, mendapatkan kehidupan kekal, dan orang jahat dan pengikutnya akan mendapatkan satu kematian kekal yang selama-lamanya dirasakan dari dalam dunia ini. Biarlah pengertian ini, pelajaran ini boleh menolong kita untuk mengerti rencana Tuhan yang terindah dalam keselamatan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.